Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di kelas Alfiah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bahas bab istisna ya. Setelah kemarin itu kita bahas istilah-istilah yang ada dalam bab ini, hari ini kita akan bahas poin-poin yang ada pada bab istisna. Namun sebelum itu kita seperti biasa hadiahkan Fatihah dulu untuk mu'alif kitab Alfiah yaitu Imam Ibnu Malik, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin. Di sini saya tulis dua natum dulu, kemudian disertakan dengan penjelasan-penjelasan atau poin-poin yang terdapat pada dua natum ini. Mastasnatil lama tamami yantasib wa ba'da nafin aw kana finin tuhib. Mustasna yang diistisnakan atau yang dikecualikan dengan ilah itu dibaca nasab apabila kalamnya berupa kalam tam dan mujab. Ya, tam, mujab, maka mustasnanya dibaca nasab. Wa ba'da nafin aw kana finin tuhib. Dan apabila setelahnya kalam nafi atau sibih nafi, maka apa ketentuannya untuhib? Maka yang dipilih adalah itba'u ma ittasola, yaitu dengan mengikutkan mustasnanya kepada mustasna minhu atau kepada i'robnya mustasna minhu yang berupa istisna muttasil. Wansib mangkoto, dan bacalah nasab pada mustasna yang istisna mungkoti. Wa antami min fihi ibdalun waqo. Tetapi dari Bani Tamim mengatakan tidak hanya dibaca nasab pada mustasna yang mungkoti, tetapi juga dibaca tabi atau mengikuti pada mustasna minhu, i'rabnya mustasna minhu yang dijadikan sebagai badal. Nah, kemudian keterangan dari dua bait nazam ini itu terdapat dua keterangan. Yang pertama mengenai definisi atau takrif tentang istisna itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah hukum dari mustasna setelah ilah atau mustasna yang dikecualikan dengan lafadz ilah. Kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu tentang takrif atau definisi. Nah, apa itu definisi dari istisna atau takrif dari istisna? Setelah kemarin kita bahas tentang takrif dari istisna itu adalah al-ikhraju bi'illa au bi'ihda akhwatiha, ya, haqiqatan au hukman min muta'addadin. Istisna itu adalah mengeluarkan dengan menggunakan illa atau teman-temannya atau saudara-saudaranya illa berupa sawan, suwan, kemudian laisa, kemudian hoiro, dan lain sebagainya sampai layakunu. Itu maksud dari sahabat-sahabatnya ilah yang bisa digunakan untuk mengecualikan. Nah, pengecualiannya itu bisa secara hukman atau secara hakikat. Ya, istisna itu ada dua ya, berarti di sini mengecualikan itu bisa secara hakikat, bisa secara hukman atau hukum. Yang secara hakikat itu persis seperti istilahnya istisna muttasil yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa antara mustasna dan mustasna minhunya itu sejenis. Itu yang namanya istisna atau pengecualian yang secara hakikat. Kemudian pengecualian yang secara hukman itu seperti halnya istilah istisna mungkoti, yaitu mustasnanya lain jenis dengan mustasna minhu. Nah, itu dari takrif atau definisi istisna itu sendiri. Nah, kita contohkan ya. Qomal kaumu illa saidan. Nah,
lafadz Zaid yang sebagai mustasna itu dikeluarkan, diikhraj oleh illa dengan menggunakan illa atau sejenisnya. Nah, dikeluarkan dari mustasna minhu, yaitu apa kemarin mustasna minhu? Mustasna minhu itu adalah lafadz yang mengalami pengecualian. Kalau mustasna berarti lafadz yang dikecualikan. Kemudian adatnya namanya adatul istisna, seperti ini ya. Itu dari contoh definisi dari istisna. Kemudian poin yang kedua adalah hukum mustasna yang setelahnya illa. Ketika dikeluarkan atau diistisnakan dengan menggunakan illa, dikecualikan dengan menggunakan illa ini. Nah, poin yang kedua itu ada dua ya, dua sub. Yang pertama adalah ketika kalamnya berupa kalam tam plus mujab. Kalam tam itu apa kemarin? Kalam tam itu adalah kalam yang sebelumnya menyebutkan mustasna minhu ini ya. Kemudian kalam mujab itu apa? Kalam mujab itu kalam yang tidak didahului dengan huruf nafi. Itu kalam mujab. Nah, di sini contohnya. Tidak ada huruf nafi dan di sini disebutkan mustasna minhunya berarti tam dan mujab. Maka ketentuannya mustasna minhunya wajib dibaca nasab. Wajib ya, secara mutlak. Artinya apa secara mutlak itu? Secara mutlak itu berarti artinya baik itu istisna yang mutasil ataupun istisna yang mungqati. Ya, apa itu istisna mungqati dan istisna mutasil? Istisna mutasil itu istisna yang antara mustasna dan mustasna minhunya sejenis. Kalau mungqati beda jenis. Contohnya qomal qaumu illa zaidan. Lafadz zaidan sebagai mustasna yang mana satu jenis dengan mustasna minhu yang berupa kaum. Tetapi yang mungqati itu khimaron sebagai mustasna itu berbeda dengan mustasna minhunya, tidak sejenis. Nah, ini wajib dibaca nasab ya secara mutlak. Ketika apa? Ketika kalamnya tam, mujab baik itu mutasil ataupun mungqati. Kemudian yang kedua adalah ketika atau apabila kalamnya berupa tam, kalam tam ya, kalam yang menyebutkan sebelumnya itu menyebutkan mustasna minhunya dan kalamnya manfi atau didahului dengan huruf nafi atau syibe nafi. Syibe nafi itu bisa berupa nahi atau istifham. Tetapi kedua ini ditakwil dengan nafi. Contohnya itu mayaghfiru dzunuba illallaha ya, Allah. Jadi mannya itu man istifham tetapi ditakwil sebagai huruf nafi. Kemudian ketika kalamnya tam plus manfi didahului dengan huruf nafi atau syibah nafi, nah maka mustasnanya itu ditafsil atau diperinci hukumnya. Yang pertama ini, ketika istisnanya itu berupa istisna mutasil, maka mustasnanya itu pertama dibaca nasab. Ya, dibaca nasab. Contohnya maqama ahadun illa zaidan. Mustasnanya Zaid ini dibaca nasab. Kenapa? Karena kalamnya berupa kalam tam, manfi didahului huruf nafi, kemudian atau syibe nafi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua itu adalah itba, yaitu dengan mengikutkan mustasnanya kepada mustasna minhu. Nah, dengan dijadikan sebagai badal. Contohnya maqama ahadun illa zaidun. Nah, di sini ini boleh zaidan, boleh zaidun. Nah, kalau zaidan ditarkib sebagai istisna iya, kemudian yang itba atau dibaca doma itu sebagai dijadikan sebagai badal. Tetapi yang kedua ini menurut pendapatnya ulama ahli Kufah dengan menjadikan badalnya berupa badal ba'd min kul ya. Sedangkan menurut ulama Basrah itu huruf ila di sini menurut ulama Basrah itu sebagai huruf atof ya. Tapi kalau ulama Kufah itu mengatakan lafadz zaitun bisa mustasna ya dengan dijadikan sebagai badalnya badal ba'd min kul. Kemudian yang kedua, apabila kalamnya tam plus manfi atau syibah nafi dan istisnanya mungqati. Kalau tadi kan mutasil. Kalau mutasil itu ada dua ya, nasab kemudian itba. Kalau mungqati itu wajib dibaca nasab. Nah, wajib dibaca nasab. Contohnya maqamal qaumu illa himaron di sini. Mungqati ya. Di sini himar sebagai mustasnanya itu tidak sejenis dengan mustasna minhunya, namanya mungqati. Pendapat ini dikatakan oleh jumhurul ulama ya. Yang dipilih itu ketika istisnanya mungqati maka wajib dibaca nasab. Nah, ini wansib mangkoto itu
pendapatnya mayoritas ulama Nahwu. Sedangkan ada satu pendapat dari Bani Tamim ya yang mengatakan boleh ketika istisnanya mungqati itu boleh juga dihukumi mustasnanya dihukumi tabi, artinya mengikuti pada mustasna minhunya dan dijadikan sebagai badal. Jadi maqamal qamu illa himarun. Ini pendapatnya Bani Tamim ya. Seperti itu. Nah, ini adalah keterangan-keterangan atau poin-poin yang ada dalam dua bait nazam di bab istisna. Semisal ada kekurangan ataupun kekeliruan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.